Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ketua kelas tolong pimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai mata pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Selesai. Oke, baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kita masuk ke pembelajaran, kita absen dulu ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu setelah pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menjelaskan apa itu sel, kemudian kalian menyebutkan bagian-bagiannya dan membedakan sel hewan dan sel tumbuhan. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, coba kalian pikirkan kenapa tubuh kita bisa tumbuh, kemudian kenapa luka itu dia bisa sembuh, ya kan? Nah, semua itu terjadi karena ada bagian kecil yang bekerja di dalam tubuh manusia, ya. Bagian terkecil inilah yang nanti kita akan pelajari pada hari ini. Nah, pertanyaannya adalah apa nama bagian terkecil ini? Nah, mari kemudian bagaimana cara kerjanya? Baik anak-anak, sebelum itu untuk menjawab kita akan menonton video animasi ini. Anak-anak, sebelum saya ibu membuat video ini, harap untuk kalian perhatikan ya, perhatikan baik-baik bagian sel yang mana ya, apa yang kalian lihat, kemudian catat bagian-bagian penting yang menurut kalian itu penting. Oke, ibu. Siap, ibu. Dari video tadi kalian sudah dapat apa yang penting ya. Nah, untuk itu ibu akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok. Sesuaikan saja ya. Nah, ini ya, tolong sesuaikan. Yang di sana boleh kan? Kalian sudah berisi yang apa yang tertera dalam PPD? Sudah. Nah, nanti kalian diminta masing-masing satu perwakilan dari kelompok teman kalian untuk mempresentasikan hasil kalian yang sudah kalian berisikan. Kemudian ibu harap dari kelompok lain untuk memberikan tanggapan kepada teman kalian yang sedang mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Bisa dipahami? Bisa, ibu. Baik. Nah, maju ke depan untuk perwakilan untuk mempresentasikan hasil kepribadian. Baik teman-teman, saya akan membacakan hasil pekerjaan kelompok kami tentang kesimpulan dari video yang tadi. Jadi yang kita ketahui dari video yang kita nonton tadi bahwa yang kita pelajari di situ ternyata sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Kemudian sel juga saja. Tanggapan dari teman-teman kelompok lain tentang apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Coba kelompok 2 dan kelompok 3. Ibu. Ya. Baik, silakan selainkan. Perkenalkan, nama saya Intan. Saya dari kelompok 2 yang bertanya kepada pemateri kelompok 1. Fungsi dari membran sel itu apa? Baik. Apa sih untuk teman kita? Saya menjawab pertanyaan dari kelompok 2 bahwa saja jawaban saya. Apakah ada dua tanggapan dari kelompok 2? Oke, disebut bagus ya. Iya. Jadi sel terbagi menjadi 2
bagian ya. Ada uniseluler dan multiseluler. Kalau uniseluler itu berarti dia satu. Jadi sedangkan multiseluler berarti dia banyak. Jadi uniseluler itu dia hanya ada pada bakteri dan amonia ya, dan sejenisnya. Sedangkan multiseluler dia pada sel, berarti dia ada pada manusia, tumbuhan dan hewan. Jadi bukan hanya satu sel di dalam tubuh manusia, ada jutaan banyak sel yang ada di dalam tubuh manusia. Baik, nah sel adalah unit struktural terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Ya, di sini artinya sel memiliki 3 bagian utama. Ya, struktur dasar sel. Jadi ada struktur dasar sel ini ada 3 bagian utama. Yang pertama apa? Membran sel. Kemudian yang kedua, Sitoplasma. Yang ketiga, yang terakhir yaitu Inti sel. Baik. Ya, jadi tadi membran sel itu dia apa? Dia berfungsi sebagai pelindung dan mengatur zat masuk keluarnya, dan mengatur keluar masuknya zat pada sel. Nah, oke. Contoh sederhananya yaitu sama misalnya contoh sederhananya tentang apa? Tentang membran sel. Sekolah itu. Iya, pintar. Kayak penjaga sekolah. Dia bertugas untuk mengatur tamu dan siswa yang masuk ke dalam sekolah dan keluar sekolah. Seperti atau nukleus. Tadi misalnya di dalam video dibilang apa? Apa? Ya, genetik. Iya, dia selain menjadi tempat penyimpanan apa genetika, ternyata dia inti sel atau nukleus ini dia bertugas untuk mengatur seluruh aktivitas yang ada di dalam sel. Nah, kalau kita bawa jika contoh sederhana di sekolah, berarti dia adalah kepala sekolah. Dia bertugas untuk mengatur seluruh aktivitas yang ada di sekolah. Oke. Anak-anak, ternyata sel pada manusia, kita ketahui bahwa sel itu ada pada manusia dan hewan serta tumbuhan. Padahal sel hewan dan sel tumbuhan itu memiliki perbedaan. Nah, untuk melihat perbedaan itu kita nonton video ini ya, video ini. Sebelum kalian menonton video ini, perlu ibu informasikan bahwa tolong perhatikan baik-baik yang ada di dalam video ini, kemudian catat bagian-bagian yang penting menurut kalian ya. Oke. Sel-sel itu dia membentuk jaringan, kemudian ternyata sel adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup, dan ternyata sel itu terbagi menjadi apa? Sel hewan dan ada perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Tidak kita lihat bersama bahwa sel hewan memiliki dan beberapa sel sendiri dimiliki oleh beberapa sel tumbuhan. Seperti itu anak-anak. Ya ibu. Coba, mari kita refleksi. Siap. Untuk itu, ibu mau tanya apa yang kalian pahami hari ini tentang materi kita. Ya,
tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, tentang bagian-bagian sel, ada juga pun tentang struktur sel dan terbagi atas 3. Nah, yang lain. Kemudian, ibu mau tanya lagi. Dari materi kita hari ini di bagian mana yang belum kalian pahami? Pahami dulu. Alhamdulillah kalau kalian sudah Pahami awal ya. Berarti tujuan pembelajaran kita tercapai ya anak-anak? Ya, Ibu. Oke. Nah, baik, terima kasih anak-anak atas kerjasama kalian pada hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, ibu mohon maaf. Dan apabila ada yang bermanfaat karena itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih. Untuk itu, ibu akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.